Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hororia. Cerita misteri kali ini datang dari Anton yang berprofesi sebagai mahasiswa di Kota Bandung. Berikut ini cerita selengkapnya. Aku melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Ini adalah hari ketiga aku tidur larut malam gara-gara laporan skripsi yang belum selesai. Karena aku sangat malas, akhirnya tugasku menumpuk dan membuatku harus begadang untuk beberapa hari ini. Aku kos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarku bernomor 20 yang letaknya tepat di tengah lorong, namun aku nyaman di sini karena tempatnya cukup privacy dan juga tidak berisik. Suatu hari di kampus, temanku bilang dia lagi kebelet dan terus-terusan buang air besar karena diare. Sepertinya temanku ini kurang enak badan. Untuk itu, dia meminjam kamar kosku untuk beristirahat. Karena aku masih ada urusan di kampus. Aku pun memberikan kunci kamar kosku itu kepada temanku. Temanku bernama Aji. Aji pun langsung pergi ke kamar kosanku. Sementara aku masih menunggu Pak Ridwan dosenku, tetapi beliau tidak datang. Apa boleh buat? Kira-kira jam 6 sore aku pun baru kembali ke kosan. Sampai di depan kosan, terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Aku pun mengetuknya. Ji, bangun. Aku udah datang. Bukain pintunya, Ji. Ucap Anton. Aji sepertinya tertidur pulas. Tapi sepertinya aku mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam sejenak dan menunggu. Lalu, tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam. Sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamar. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Aku memanggil Aji kembali, namun mendadak kamarku menjadi hening. Tidak lama kemudian, dari arah tangga muncul seseorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika yang aku lihat itu adalah Aji. Aku bertanya dia dari mana. Aji pun menjawab kalau dia dari apotek habis membeli obat diare. Dia berkata sambil menyodorkan kunci kamar dan langsung pamit kepadaku. Dan aku hanya bisa diam. Setelah Aji pulang, aku langsung membuka pintu kamarku yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruang kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku tidak memeriksa ruang kamar yang tampak jelas benar-benar kosong. Aku mencoba untuk menghiraukannya dan langsung tidur di ranjangku. Hingga beberapa menit aku pun tertidur. Ketika aku terbangun, terlihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju. Lalu ke depan laptopku untuk melanjutkan laporanku lagi. Seperti dalam tugas skripsi ini membuat aku melupakan kejadian misterius yang terjadi tadi maghrib. Namun, tak lama kemudian aku mendengar suara berisik, seperti orang-orang mengobrol dari arah luar kamarku.
Aku lalu membuka pintu dan melihat keluar. Namun, di lorong luar kamarku tidak terlihat siapapun. Namun suara ribut masih terdengar. Karena sangat ribut, aku pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara itu pun perlahan berhenti. Lalu aku lanjut menulis skripsi. Sampai aku mulai mendengar suara tetesan air. Kenapa malam ini banyak sekali gangguan? Aku lalu memeriksa ke kamar mandi dan melihat keran air. Tidak ada yang bocor. Namun saat aku berbalik dan melihat ke arah ventilasi di bawah pintu depan kamarku, di sana terlihat sebuah genangan air. Perasaan tadi tidak ada air di sana. Rasa penasaranku membawa untuk membuka pintu. Setelah aku membuka pintu, astaga, aku langsung terperanjat karena di depan pintuku terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur, berantakan, dan sangat menyeramkan. Aku melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar dan meneteskan air liur ke lantaiku. Suara gaduh itu jelas terdengar dari sosok itu. Aku langsung lemas dan hanya bisa terdiam ketakutan. Lalu aku bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas aku lari keluar dari kamarku. Malam itu pun aku tidak tidur di dalam kamar kosku. Karena takut, akhirnya aku bergadang semalaman di kamar kos temanku. Aku tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat menggangguku. Setelah aku bercerita kepada temanku, aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon.